yang ketemu dengan pasien dengan masalah sistem pernafasan pastikan pakai masker. Oke, saya telah menyiapkan alat, saya telah menceritakan, saya siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi, Bang. Saya perawat tadi, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada dada Bapak tujuannya untuk mengetahui ada masalah atau tidak di sistem pernafasan. Waktunya tidak lama, kurang lebih 10 menit. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lakukan sekarang ya. Saya tutup diri untuk menjaga privasi pasien. Terus langsung kita ke organ yang lain dulu sebelum ke dada. Apa aja tadi? Tangan. Dan tangan yang dicek dulu apa? Ya, permisi Pak. Lihat kukunya pasien ada sianosis atau tidak, ya, ada pertumbuhan atau tidak. Kuku tidak ada sianosis, berikutnya Pak minta tolong kukunya ditemukan Pak antara kuku dengan kuku. Disuruh ini atau bawahnya yang disuruh ini sama aja. Ya, kalau bisa ketemu, ya artinya tidak ada clubbing finger. Ya, oke sudah. Terus setelah itu kita ke Pak minta tolong tangannya kita ke depan. Cukup, tidak ada tremor. Terus berikutnya kita ke area mata. Permisi ya Pak, mohon maaf. Konjungtiva normal, tidak ada anemis. Kemudian Pak, permisi lidahnya dikeluarkan. Oke, cukup. Lidahnya tidak sianosis. Oke, sudah selesai pada area kuku, mata, dan juga lidah. Berikutnya kita inspeksi dulu. Inspeksi pada area dada. Ya, bentuk dada normal, tidak ada barrel chest, funnel chest maupun barrel chest maupun medium chest. Ya, terus kita masuk pemeriksaan fungsi paru. Ya, yang pertama yang kita cek, kalau ngecek pernafasan pasien, kemarin pas ngecek TTG kalian diajarnya gimana deh? Boleh kita permisi pasien buat ngecek pernafasannya? Boleh. Terus nanti kalau pasiennya iseng dicepetin deh. Nah, kalau kita ngecek pernafasan kita nggak usah ngomong ke pasien, atau bisa kita alihkan dengan kita pura-pura ngecek nadi. Tapi yang kita cek adalah nafasnya pasien. Ya, misalnya gini, permisi ya Pak. Terus kita lihat. Yang kita cek apa? Fungsi parunya pasien. Yang pertama RR-nya, misalnya saya anggap RR-nya 18 kali per menit. Kemudian dari sini kan juga langsung kelihatan irama nafasnya pasien. Terus juga langsung terlihat di sini ada upaya nafasnya pasien gimana. Ya, kedalamannya normal. Terus upaya nafasnya tidak ada tarikan supraclavicular. Terus tidak ada tarikan pada otot sternocleidomastoid. Ya, buat diulangi lagi Mas, minta tolong kancing yang paling atas dibuka, yang atas saja. Nah, permisi ya. Supraclavicular itu letaknya di sini deh. Ya, kalau orang sesek, ini nanti tuh area supraclavicularnya akan ada tarikan ke dalam. Atau sternocleidomastoid itu dari sini ke sini ototnya. Ya, dari sini ke sini. Nanti akan terlihat ada kayak otot menonjol gitu. Ya, sebagai kompensasi karena pasiennya sesak. Ya, tidak ada retraksi supraclavicular, tidak ada penarikan otot sternocleidomastoid. Oke, fungsi pernafasan selesai. Berikutnya langsung kita lakukan palpasi. Nah, punten Pak, permisi guys, saya lakukan palpasi. Nyeri boten Pak? Tidak. Nah, ketika kita melakukan palpasi, kita dapat dua data. Yang pertama, kita tahu temperaturnya pasien tapi secara general. Dan kita tahu dia sedang demam atau tidak. Nanti kalau kita teraba terus kok cenderung banget ya, baru kita ambil termometer untuk memastikan dia demam atau tidak. Terus yang kedua, kita jadi tahu integritas kulitnya. Ya, karena pas diraba misalnya Pak nyeri, kan kita tahu nih ada nyeri atau tidak, ada jejes atau tidak pada area dadanya pasien. Oke, sudah. Terus ya, nanti juga akan nampak ada massa atau tidak pada area dada, ada benjolan atau tidak. Kemudian kita cek eksklusi paru, area depan dulu atau depan belakang langsung aja. Kita palpasi belakang. Ya, suhunya normal, tidak ada massa, tidak ada nyeri, tidak ada kerusakan integritas kulit pada area depan dan belakang. Terus berikutnya kita cek kesimetrisan. Ya, bisa
belakang seperti ini, amit kamu ada masalah. Atau berdiri dulu, kursi itu tak boleh. Nah, tengah di sana. Nah, gitu. Nah, ya caranya adalah kita letakkan tangan kita kayak kuku-kuku kayak gini di punggungnya pasien. Permisi Pak, tolong bilang, tarik nafas Pak. Hembuskan. Nah, kiri kanan seharusnya gerakannya sama, kiri kanan simetris. Kalau dari depan, nanti jadi ya. Posisinya seperti ini. Permisi Pak, tarik nafas. Hembuskan. Kiri kanan sama, simetris. Langsung Pak, tolong bilang 77. 77. Terus? 77. Vokal premitus kiri kanan sama. Yang belakang juga gitu Pak, tolong bilang 77. Oke, ya. Kiri kanan simetris, kiri kanan vokal premitusnya sama. Ya, kenapa kita perlu ngecek vokal premitus? Pada kasus misalnya, oh ini pasiennya terjadi penumpukan sekret di lapang paru bagian kanan itu misalnya. Nanti ketika kita melakukan peragaan kiri kanan tuh beda deh. Kan kalau kita bilang pakaian jam 77 kan tangan kita kayak getaran. Getaran kiri kanan itu akan berbeda. Area yang banyak sekretnya itu nanti akan lebih pelan getarannya dibandingkan dengan area yang normal. Oke, sudah. Terus berikutnya kita lakukan perkusi. Ya, kita lakukan perkusi secara sistematis dari bawahnya clavicula ke bawah. Ya, permisi Pak, kalau area yang kanan di sini ada organ apa? Nggak ada apa-apa toh, sehingga seharusnya terdengar suara. Ayo, dada dipukul suaranya apa? Ya, akan terdengar suara sonor. Permisi Pak. Ganti yang sebelah sini. Kalau yang paru-paru itu di sebelah kiri, ya. Nah, yang di sebelah kiri nanti kita akan ketemu paru-paru sehingga akan terdengar suara redup di IJS berapa sampai IJS berapa? 2 sampai 5. Sehingga di sini kan seharusnya sama dulu toh. Oke. Ya sudah, yang belakang juga dilakukan seperti itu. Oke, sudah perkusi. Berikutnya yang terakhir auskultasi. Nah, untuk auskultasi sudah Bu Adin share ya di PJMK lapak yang perlu diauskultasi mana saja. Yo, intinya yang perlu diauskultasi itu adalah semua lapang paru baik depan maupun belakang. Nah, karena kan paru-paru manusia itu kan memang bentuknya dia gini ya sampai ke apex ini. Dan kebanyakan penumpukan sekret itu memang pada area apex. Sehingga di area begini ini juga harus dihindarkan dengan bersama. Kalau di sini dibilang ada 6, jadi 12 titik di depan, harus 12 titik, boleh lebih. Jadi misalnya kalian juga kok wanginya kenceng banget ya di area sini, atau frekuensinya kenceng banget ya, mau tambahin di area sini enggak apa-apa. Gitu ya. Permisi. Ya, silakan tarik nafas. Urut 1, 2, 3, 4, terus apexnya 2. Yang sini juga dari bawahnya clavicula
Yang belakang juga seperti itu. Terus yang terakhir, eksplorasi selesai. Oke, ada yang mau ditanyakan dari pemeriksaan paru? Kalau di SOP ini dipisah ya, anterior sama posterior. Nanti kalau kalian ujian terserah mau depan dulu terus baru setelah itu pindah ke belakang atau langsung depan belakang juga apa-apa. Yang penting stepnya harus urut.